Rasanya sedih kalau lihat orang yang kita sayang jadi nggak sekuat dulu. Sering ngeluh ini itu, atau jadi lebih sering di rumah saja karena merasa badannya nggak mendukung untuk beraktivitas. Kita pasti pengen banget kan melihat mereka tetap ceria, tetap aktif, dan mandiri sampai usia senja. Kita semua berharap orang tua kita, kakek nenek kita, atau bahkan diri kita sendiri nanti bisa menikmati masa tua dengan penuh semangat, bukan dengan rasa sakit atau ketergantungan. Mungkin kamu juga pernah berpikir, duh apa ya rahasianya biar tetap bugar di usia tua? Atau mungkin kamu sudah mencoba berbagai suplemen mahal, vitamin impor, atau bahkan perawatan kulit yang harganya bikin kantong bolong, tapi hasilnya kok ya gitu-gitu aja. Atau mungkin kamu melihat di iklan, banyak sekali produk yang menjanjikan awet muda dan kekuatan ekstra, sampai kita jadi bingung sendiri mana yang benar-benar efektif dan aman. Kekhawatiran ini wajar banget kok sahabat. Apalagi di era informasi yang begitu banyak ini, kadang kita jadi pusing memilih mana yang terbaik. Kita ingin yang terbaik untuk orang-orang tercinta, tapi juga nggak mau terjebak dalam janji-janji manis yang ternyata cuma buang-buang uang. Sebenarnya, penuaan itu proses alami yang akan dialami oleh setiap manusia. Tulang kita memang bisa jadi rapuh karena kepadatan mineralnya berkurang, otot mengecil dan melemah yang sering disebut sarkopenia, dan kulit kehilangan elastisitasnya karena produksi kolagen berkurang. Imun tubuh juga kadang nggak sekuat dulu, membuat kita jadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Nyeri sendi, pegal-pegal, gampang capek, itu semua adalah keluhan umum yang sering kali menyertai proses penuaan. Tapi jangan salah sangka, ini bukan berarti kita harus pasrah begitu saja menerima semua keluhan itu. Bukan berarti kita harus menyerah pada takdir penuaan yang serba lemah dan sakit. Justru sebaliknya, kita punya kekuatan untuk memperlambat proses itu dan menjaga kualitas hidup kita tetap optimal. Banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa gaya hidup, terutama pola makan, memegang peranan sangat penting dalam menentukan bagaimana kita menua. Misalnya, sebuah studi dari Harvard Medical School seringkali menyoroti pentingnya nutrisi dalam menjaga kesehatan tulang dan otot seiring bertambahnya usia. Mereka menjelaskan bahwa asupan protein yang cukup sangat krusial untuk mencegah sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot yang sering terjadi pada lansia. Selain itu, asupan kalsium dan vitamin D yang memadai juga jadi kunci utama untuk menjaga tulang tetap kuat dan mencegah osteoporosis. Bukan cuma itu, kulit kita juga butuh nutrisi khusus. Kolagen, protein yang menjaga kulit tetap kencang dan elastis, produksinya bisa didukung oleh asupan vitamin C dan antioksidan yang cukup. Jadi, memang benar, apa yang kita makan itu sangat berpengaruh pada penampilan luar dan kekuatan di dalam tubuh kita. Kesehatan pencernaan yang baik juga tak kalah pentingnya, karena penyerapan nutrisi yang optimal akan memastikan seluruh tubuh mendapatkan asupan yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Nah, disinilah rahasia besarnya terungkap sahabat. Ternyata untuk tetap bugar, kuat, dan awet muda di usia senja, kita nggak perlu kok keluar uang banyak buat suplemen impor yang kadang kita nggak tahu jelas isinya apa. Ada 8 makanan lokal sederhana yang bisa jadi pahlawan super buat para lansia, bahkan untuk kita semua yang ingin berinvestasi kesehatan dari sekarang. Makanan-makanan ini gampang dicari, harganya terjangkau, dan yang paling penting, khasiatnya sudah terbukti secara turun-temurun dan didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Ini adalah solusi pemecahan masalah yang sering kita khawatirkan di awal tadi, yaitu bagaimana tetap sehat dan mandiri tanpa harus menguras dompet. Pilihan makanan sehari-hari kita loh, yang akan menjadi penentu utama, bukan botol-botol suplemen yang berjejer di lemari obat, tapi justru hidangan lezat yang sering kita jumpai di pasar tradisional atau kebun tetangga. Yuk kita bedah satu persatu pahlawan super lokal ini. Dijamin, setelah ini kamu bakal melihat makanan-makanan ini dengan pandangan yang berbeda, bahkan mungkin jadi lebih semangat untuk menyajikannya di meja makan keluarga. Siap-siap, terkejut dengan kekuatan tersembunyi dari bahan-bahan sederhana ini. 1. Tempe dan tahu, si humble yang superpower. Siapa yang gak kenal tempe dan tahu? Dua makanan ini adalah primadona di meja makan keluarga Indonesia. Harganya murah meriah, gampang didapat, dan bisa diolah jadi berbagai macam masakan lezat. Tapi tahukah kamu, di balik kesederhanaannya, tempe dan tahu menyimpan segudang manfaat yang luar biasa untuk menjaga lansia tetap kuat dan awet muda? Pertama-tama, tempe dan tahu adalah sumber protein nabati yang sangat berkualitas tinggi.
tinggi. Protein itu ibarat batu bata bagi tubuh kita, terutama untuk membangun dan memperbaiki otot. Semakin bertambah usia, massa otot kita cenderung menurun, sebuah kondisi yang disebut sarkopenia. Sarkopenia ini bisa bikin lansia jadi lemah, gampang jatuh, dan sulit bergerak. Nah, dengan mengonsumsi tempe dan tahu secara rutin, asupan protein yang cukup akan membantu menjaga massa otot agar tidak cepat berkurang. Ini penting banget supaya lansia tetap bisa jalan kaki, naik tangga, atau melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Protein dari tempe dan tahu juga lebih mudah dicerna loh, karena proses fermentasinya yang unik. Jadi, perut lansia yang mungkin sudah lebih sensitif pun bisa menerimanya dengan baik. Selain protein, tempe juga kaya akan serat pangan. Serat ini sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Seringkali, lansia mengalami masalah sembelit atau susah buang air besar. Serat dalam tempe membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga usus tetap sehat. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi juga akan lebih optimal, sehingga semua kebaikan dari makanan lain bisa diserap tubuh dengan maksimal. Tapi bukan cuma itu sahabat, tempe juga dikenal mengandung isoflavon, sejenis senyawa antioksidan yang punya banyak manfaat. Isoflavon ini bisa membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang merupakan penyebab utama penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Dengan kata lain, isoflavon membantu menjaga sel-sel tubuh tetap sehat dan berfungsi optimal sehingga proses penuaan bisa diperlambat. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa isoflavon bisa berkontribusi pada kesehatan tulang, membantu mencegah osteoporosis pada wanita pasca menopause. Jadi, tulang tetap kuat, kulit pun ikut terjaga dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagaimana cara mengonsumsinya? Gampang banget. Tempe bisa digoreng, ditumis dengan bumbu sederhana, dibikin pepes, atau bahkan jadi tambahan dalam sayur asam. Tahu juga sama, bisa direbus, dikukus, ditumis, atau dibuat sup. Hindari menggoreng terlalu banyak dengan minyak berlebihan ya, karena itu bisa mengurangi manfaat kesehatannya. Pilihlah cara masak yang lebih sehat seperti dikukus, direbus, atau dipanggang. Misalnya, buatlah pepes tahu tempe yang gurih dan kaya rempah, atau tumis tempe dengan sayuran hijau untuk hidangan yang lengkap nutrisi. 2. Daun kelor, pohon kehidupan dari halaman rumah. Mungkin sebagian dari kamu baru familiar dengan daun kelor belakangan ini, tapi sebenarnya daun kelor sudah lama dikenal di berbagai belahan dunia sebagai pohon ajaib atau pohon kehidupan, karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Dan hebatnya, daun kelor ini tumbuh subur di iklim tropis seperti Indonesia, bahkan seringkali tumbuh liar di pekarangan rumah. Daun kelor ini punya julukan superfood bukan tanpa alasan sahabat. Kandungan vitamin dan mineralnya jauh lebih tinggi dibandingkan sayuran lain yang sering kita konsumsi. Bayangkan, daun kelor mengandung vitamin C 7 kali lipat lebih banyak dari jeruk, kalsium 14 kali lipat lebih banyak dari susu, vitamin A 10 kali lipat lebih banyak dari wortel, dan potasium 15 kali lipat lebih banyak dari pisang. Luar biasa kan? Kandungan kalsium dan vitamin K yang tinggi dalam daun kelor sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang. Seperti yang kita tahu, osteoporosis adalah ancaman serius bagi lansia. Dengan asupan kalsium dan vitamin K yang cukup, tulang akan tetap padat dan risiko patah tulang bisa diminimalisir. Selain itu, vitamin A yang melimpah juga sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit. Antioksidan dalam daun kelor membantu melawan penuaan dini pada kulit, menjadikannya tetap lembab dan kenyal. Nggak cuma itu, daun kelor juga memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Ini sangat membantu untuk meredakan nyeri dan peradangan pada sendi yang seringkali dialami lansia. Jadi, kalau ada keluhan pegel-pegel atau nyeri lutut, konsumsi daun kelor bisa jadi solusi alami yang efektif. Daya tahan tubuh lansia juga akan meningkat drastis berkat kandungan vitamin C dan antioksidan yang melimpah, sehingga mereka tidak gampang sakit. Bagaimana cara mengonsumsinya? Paling sederhana adalah dengan membuat sayur bening daun kelor, rasanya segar dan gurih. Kamu juga bisa mengeringkan daun kelor lalu menjadikannya bubuk teh atau mencampurkannya ke dalam jus buah atau smoothie. Bahkan, bubuk daun kelor bisa ditaburkan di atas nasi atau lauk pauk sebagai tambahan nutrisi. Jangan ragu coba ya, karena manfaatnya memang benar-benar dahsyat. Alam kita punya harta karun yang tak ternilai, salah satunya daun kelor ini, tinggal bagaimana kita mau memanfaatkannya. 3. Ikan tongkol atau ikan kecil lainnya, omega 3 untuk otak dan sendi.
Indonesia kaya akan hasil laut, dan ikan adalah salah satu sumber protein hewani terbaik yang bisa kita nikmati. Khususnya ikan tongkol atau ikan-ikan kecil seperti sardin dan teri seringkali dianggap remeh padahal manfaatnya luar biasa, apalagi untuk lansia. Ikan tongkol dan ikan kecil lainnya adalah sumber asam lemak omega 3 yang sangat kaya, terutama DHA dan EPA. Omega 3 ini adalah lemak baik yang sangat penting untuk kesehatan otak dan jantung. Bagi lansia, omega 3 membantu menjaga fungsi kognitif, mencegah penurunan daya ingat, dan bahkan bisa mengurangi risiko demensia. Otak yang sehat akan membuat lansia tetap fokus, ceria, dan bisa berinteraksi dengan baik. Selain itu, omega 3 juga dikenal sebagai agen anti-inflamasi alami yang sangat efektif. Ini berarti, konsumsi ikan tongkol secara rutin bisa membantu mengurangi nyeri sendi dan peradangan yang seringkali menyertai proses penuaan. Jadi, kalau kakek atau nenek sering mengeluh nyeri lutut atau persendian, coba deh ajak mereka lebih sering makan ikan tongkol. Kekuatan tulang dan otot juga ikut terjaga karena ikan adalah sumber protein hewani yang lengkap, menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Ikan-ikan kecil seperti sardin atau teri, jika dikonsumsi dengan tulangnya, juga merupakan sumber kalsium dan vitamin D yang sangat baik. Kalsium penting untuk tulang yang kuat, sementara vitamin D membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh. Kombinasi ini sangat vital untuk mencegah osteoporosis dan menjaga kepadatan tulang. Kulit juga akan mendapatkan manfaat dari omega 3 karena lemak sehat ini membantu menjaga kelembaban kulit dari dalam, membuatnya tampak lebih kenyal dan tidak kering. Bagaimana cara mengonsumsinya? Ikan tongkol bisa diolah jadi pindang, balado, pepes, atau gulai. Ikan-ikan kecil seperti teri bisa digoreng kering, ditumis, atau jadi campuran sambal. Pastikan untuk memasaknya dengan cara yang sehat, misalnya dikukus atau dipanggang, untuk memaksimalkan manfaat omega 3-nya. Coba deh sesekali sajikan pepes ikan tongkol yang kaya rempah, pasti disukai dan bikin makan jadi lebih lahap. Si kecil ini punya kekuatan besar untuk menjaga tubuh kita tetap prima. 4. Ubi jalar, manisnya manfaat untuk kulit dan energi. Ubi jalar adalah makanan pokok yang sudah dikenal luas di Indonesia. Rasanya yang manis alami dan teksturnya yang lembut membuatnya disukai banyak orang. Tapi, lebih dari sekedar camilan enak, ubi jalar adalah gudang nutrisi yang luar biasa, terutama untuk menjaga kulit tetap lembab dan memberikan energi yang stabil bagi lansia. Ubi jalar, terutama yang berwarna orange atau ungu, kaya akan beta-karoten. Beta-karoten ini adalah prekursor vitamin A, yang artinya akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A ini adalah pahlawan super untuk kesehatan kulit. Ia membantu menjaga kelembaban kulit, mempercepat regenerasi sel kulit, dan melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari serta radikal bebas. Dengan kata lain, ubi jalar bisa membuat kulit lansia tetap kenyal, tidak kering, dan tampak lebih muda. Selain itu, vitamin A juga penting untuk kesehatan mata, yang seringkali menurun seiring bertambahnya usia. Selain beta-karoten, ubi jalar juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin C ini sangat penting untuk produksi kolagen, protein yang menjaga elastisitas dan kekencangan kulit. Jadi, kombinasi vitamin A dan C dalam ubi jalar benar-benar jadi duo maut untuk menjaga kulit tetap awet muda. Vitamin C juga berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi lansia dari berbagai infeksi dan penyakit. Ubi jalar juga merupakan sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik. Karbohidrat kompleks ini dicerna lebih lambat oleh tubuh, sehingga memberikan energi yang stabil dan tahan lama, tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Ini sangat penting bagi lansia yang membutuhkan energi konstan untuk beraktivitas tanpa merasa cepat lelah atau lemas. Serat dalam ubi jalar juga membantu kesehatan pencernaan, mencegah sembelit dan membuat perut terasa kenyang lebih lama. Bagaimana cara mengonsumsinya? Paling enak dan sehat adalah dengan dikukus atau direbus. Kamu juga bisa membanggangnya. Hindari menggoreng ubi jalar dengan minyak berlebihan atau menambahkan terlalu banyak gula saat mengolahnya menjadi kolak. Cukup nikmati rasa manis alaminya. Sajikan ubi jalar kukus sebagai sarapan atau camilan sehat untuk lansia. Manisnya ubi jalar bukan cuma di lidah, tapi juga di kesehatan kita.
5. Kacang hijau, sumber protein dan serat untuk kekuatan dan pencernaan. Siapa yang tidak kenal bubur kacang hijau? Makanan ini seringkali jadi comfort food bagi banyak orang, dari anak-anak hingga lansia. Tapi tahukah kamu, kacang hijau ini bukan cuma enak, tapi juga punya segudang manfaat yang luar biasa untuk menjaga lansia tetap kuat, sehat, dan punya pencernaan yang lancar. Kacang hijau adalah sumber protein nabati yang sangat baik, mirip dengan tempe dan tahu. Protein ini esensial untuk menjaga massa otot, mencegah sarkopenia, dan mendukung perbaikan sel-sel tubuh. Bagi lansia, asupan protein yang cukup sangat krusial agar mereka tetap memiliki kekuatan untuk beraktivitas sehari-hari, tidak mudah lemas, dan bisa menjaga keseimbangan tubuh. Kekuatan tulang juga didukung oleh protein ini, karena protein adalah bagian integral dari matriks tulang. Selain itu, protein kacang hijau juga kaya akan serat pangan. Serat ini adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan pencernaan. Banyak lansia yang mengalami masalah pencernaan seperti sembelit atau perut kembung. Serat dalam kacang hijau membantu melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan usus, dan mencegah berbagai masalah pencernaan. Pencernaan yang lancar berarti penyerapan nutrisi juga lebih optimal, sehingga tubuh bisa mendapatkan semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Kacang hijau juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin B kompleks, zat besi, magnesium, dan kalium. Vitamin B kompleks penting untuk produksi energi dan fungsi saraf. Zat besi penting untuk mencegah anemia, kondisi yang seringkali menyebabkan lansia merasa lemas dan lesu. Magnesium dan kalium berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan fungsi otot. Antioksidan dalam kacang hijau juga membantu melawan radikal bebas yang berkontribusi pada penuaan dini dan penyakit kronis. Jadi, secara keseluruhan, kacang hijau membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan penuaan dari dalam. Bagaimana cara mengonsumsinya? Tentu saja yang paling populer adalah bubur kacang hijau. Tapi ingat, hindari menambahkan terlalu banyak gula ya. Kamu bisa mengganti gula pasir dengan sedikit gula aren atau madu, atau bahkan tanpa gula sama sekali jika sudah terbiasa. Selain bubur, kacang hijau juga bisa direbus dan ditambahkan ke dalam sup atau salad. Bubur kacang hijau kesukaan kita waktu kecil ternyata punya manfaat segudang untuk masa tua. Jadi, jangan ragu untuk menyajikannya lebih sering. 6. Pepaya, buah tropis untuk kulit cerah dan pencernaan sehat. Pepaya adalah buah tropis yang mudah ditemukan di mana saja di Indonesia. Rasanya manis, segar, dan harganya juga terjangkau. Tapi lebih dari sekedar buah pelepas dahaga, pepaya adalah sahabat terbaik bagi lansia untuk menjaga kesehatan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh, dan melancarkan pencernaan. Pepaya adalah sumber vitamin C yang sangat kaya. Vitamin C ini adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini pada kulit. Selain itu, vitamin C juga esensial untuk produksi kolagen, protein yang menjaga kulit tetap kencang, elastis, dan bebas kerutan. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari pepaya, kulit lansia akan tetap lembab, cerah, dan tampak lebih muda. Daya tahan tubuh juga akan meningkat drastis, membuat lansia tidak gampang terserang flu atau infeksi lainnya. Selain vitamin C, pepaya juga mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten yang juga sangat baik untuk kesehatan kulit dan mata. Kombinasi vitamin C dan A ini menjadikan pepaya sebagai buah anti penuaan yang sangat efektif. Salah satu keunggulan utama pepaya adalah kandungan enzim papain. Enzim ini sangat membantu dalam proses pencernaan protein sehingga makanan bisa dicerna lebih efisien dan nutrisi lebih mudah diserap. Banyak lansia yang mengalami masalah pencernaan seperti perut kembung atau susah buang air besar. Enzim papain dan serat yang tinggi dalam pepaya akan sangat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga usus tetap sehat. Pencernaan yang baik berarti tubuh lansia akan lebih nyaman dan berenergi.
Bagaimana cara mengonsumsinya? Paling mudah adalah dengan langsung dimakan begitu saja. Kamu juga bisa membuat jus pepaya segar tanpa tambahan gula berlebihan. Pepaya juga bisa ditambahkan ke dalam salad buah. Pastikan memilih pepaya yang sudah matang sempurna agar rasanya manis dan teksturnya lembut. Buah tropis yang gampang dicari ini adalah sahabat terbaik untuk kulit dan pencernaan. Jadi jangan sampai kelewatan manfaatnya ya. 7. Kunyit, rempah emas anti nyeri dan anti penuaan. Mungkin kamu lebih mengenal kunyit sebagai bumbu dapur atau bahan dasar jamu tradisional. Tapi jangan salah sahabat, rempah berwarna kuning cerah ini menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk melawan nyeri, peradangan, dan bahkan memperlambat proses penuaan pada lansia. Rahasia utama kunyit terletak pada senyawa aktifnya yang disebut kurkumin. Kurkumin ini adalah antioksidan dan antiinflamasi alami yang sangat kuat. Bagi lansia, nyeri sendi, pegal-pegal, atau peradangan kronis adalah keluhan yang sangat umum. Kurkumin dalam kunyit bekerja dengan cara menekan jalur peradangan dalam tubuh sehingga bisa membantu meredahkan nyeri dan mengurangi pembengkakan pada sendi. Ini berarti lansia bisa bergerak lebih nyaman dan bebas dari rasa sakit yang mengganggu. Sebagai antioksidan, kurkumin juga berperan penting dalam melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang merusak sel-sel tubuh dan menyebabkan penuaan dini serta berbagai penyakit degeneratif. Dengan mengonsumsi kunyit, tubuh akan mendapatkan perlindungan ekstra dari kerusakan sel sehingga proses penuaan bisa diperlambat, baik pada organ internal maupun pada kulit. Daya tahan tubuh juga akan meningkat karena sifat anti-inflamasi dan antioksidan kunyit yang mendukung fungsi imun. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kurkumin memiliki potensi untuk mendukung kesehatan otak dan mencegah penyakit neurodegeneratif. Ini adalah kabar baik untuk menjaga fungsi kognitif lansia tetap optimal. Kunyit juga dikenal baik untuk kesehatan pencernaan, membantu meredakan gejala kembung atau gangguan lambung. Bagaimana cara mengonsumsinya? Paling tradisional adalah dengan membuat jamu kunyit asam atau kunyit putih. Kamu juga bisa menambahkan irisan kunyit segar ke dalam minuman teh hangat atau jus. Tentu saja, kunyit juga bisa digunakan sebagai bumbu dalam masakan sehari-hari seperti kari, gulai, atau soto. Agar penyerapan kurkumin lebih optimal, disarankan untuk mengonsumsi kunyit bersama dengan lada hitam, karena lada hitam mengandung piperin yang membantu meningkatkan bioavailabilitas kurkumin. Rempah dapur yang satu ini diam-diam menyimpan kekuatan luar biasa, jadi jangan ragu untuk lebih sering menggunakannya dalam masakan atau minuman sehari-hari ya. 8. Sayuran hijau gelap, bayam, kangkung, daun singkong, kunci kekuatan sejati. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, adalah sayuran hijau gelap, bayam, kangkung, daun singkong, sawi, dan berbagai jenis sayuran hijau lainnya adalah pahlawan super yang seringkali kita lupakan. Padahal, mereka adalah gudang nutrisi esensial yang sangat penting untuk menjaga lansia tetap kuat, berenergi, dan daya tahan tubuhnya tetap prima. Sayuran hijau gelap kaya akan vitamin K. Vitamin K ini adalah nutrisi krusial untuk kesehatan tulang. Ia berperan dalam pembentukan protein osteokalsin yang membantu mengikat kalsium ke dalam matriks tulang. Dengan kata lain, vitamin K memastikan kalsium yang kita konsumsi benar-benar digunakan untuk memperkuat tulang, bukan malah mengendap di tempat yang tidak semestinya. Jadi, asupan vitamin K yang cukup dari sayuran hijau sangat efektif untuk mencegah osteoporosis dan menjaga kekuatan tulang lansia. Lalu, selain vitamin K, sayuran hijau gelap juga mengandung vitamin A, C, dan E, serta berbagai mineral seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Vitamin A, C, dan E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, membantu melawan penuaan dini pada kulit, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kulit akan tetap lembab dan sehat berkat nutrisi ini.
Kalsium dan magnesium juga penting untuk fungsi otot yang optimal, mencegah kram dan menjaga kekuatan otot. Zat besi mencegah anemia, menjaga lansia tetap berenergi dan tidak mudah lemas. Serat yang tinggi dalam sayuran hijau juga sangat baik untuk kesehatan pencernaan, membantu melancarkan buang air besar dan menjaga usus tetap sehat. Ini adalah masalah umum yang sering dihadapi lansia, jadi konsumsi sayuran hijau secara rutin bisa jadi solusi alami yang efektif. Bagaimana cara mengonsumsinya? Gampang banget. Sayuran hijau bisa diolah jadi sayur bening, tumis, gulai, atau bahkan lalapan. Pastikan untuk mencucinya bersih dan memasaknya tidak terlalu lama agar nutrisinya tidak banyak hilang. Misalnya, buatlah sayur bening bayam dengan jagung manis atau tumis kangkung dengan sedikit bumbu. Jangan pernah bosan makan sayur hijau karena ini adalah kunci kekuatan sejati untuk menjaga tubuh tetap prima. Nah, teman-teman, itu dia 8 makanan lokal sederhana yang terbukti ampuh membantu lansia tetap awet muda dan kuat. Kita sudah bahas tempe dan tahu dengan proteinnya yang super, daun kelor yang kaya vitamin dan mineral, ikan tongkol dengan omega 3-nya untuk otak dan sendi, ubi jalar yang manis dan baik untuk kulit, kacang hijau untuk kekuatan dan pencernaan, pepaya untuk kulit cerah dan pencernaan sehat, kunyit si anti nyeri, dan sayuran hijau gelap untuk tulang yang kuat. Penting banget untuk diingat, rahasia kesehatan dan kemandirian di usia senja itu ada pada pilihan makanan sehari-hari kita, bukan pada suplemen mahal yang seringkali cuma jadi tren sesaat. Kita punya harta karun nutrisi di sekitar kita yang harganya terjangkau dan mudah didapatkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, seperti memilih makanan yang sehat dan alami, akan jadi investasi besar untuk masa tua yang lebih ceria, mandiri, dan penuh semangat. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai kebiasaan baik ini, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang tercinta di sekitar kita. Melihat orang tua kita tersenyum, beraktivitas dengan riang, dan menikmati hidup tanpa keluhan yang berarti, itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Mari kita berikan mereka dan juga diri kita sendiri bekal terbaik berupa nutrisi alami dari bumi pertiwi. Ini bukan hanya tentang makan, tapi tentang merawat kehidupan, menghargai karunia alam, dan membangun masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk mulai sekarang lebih sering menyajikan dan mengonsumsi makanan-makanan lokal yang kaya manfaat ini. Ajak keluarga untuk mencoba resep-resep sederhana yang lezat dan menyehatkan. Kita bisa kok. Menua dengan anggun, kuat, dan penuh vitalitas. Kuncinya ada di piring makan kita setiap hari. Bagaimana dengan pengalaman Anda? Apakah ada makanan lokal lain yang juga Anda rasa sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan di usia senja? Atau mungkin Anda punya resep olahan favorit dari 8 makanan yang sudah kita bahas tadi? Yuk bagikan pengalaman dan ide-ide Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman dan keluarga Anda supaya semakin banyak yang tahu rahasia sehat dan awet muda dengan cara yang sederhana dan alami ini. Akhir kata, ingatlah selalu bahwa setiap tubuh itu unik. Konsultasikan dengan tenaga medis atau ahli gizi jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus atau sedang menjalani pengobatan tertentu untuk memastikan pilihan makanan ini sesuai dengan kebutuhan individu Anda. Kesehatan Anda adalah prioritas utama.